Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadhil fursah naltaqi bikum marra ukhra ayyuhat tullab al-ahibba fi darsil lughah al-arabiyyah. Wa ana Ustadzah Fitratus Subhaniyah. Ismahu li an uqaddimal madah ad-dirasiyah allati sanata'allamu hadzal yawm. Wa qabla an nabda hadha ad-dars hayya naftatih awalan bi qiraati suratil Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anak siswa Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo, senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan untuk belajar bahasa Arab secara online. Wa fi hadhil fursah nahnu sanabhas anil qaidah wal kitabah. Kita akan membahas tentang kaidah, tata bahasa dan menulis sesuai dengan tema yang kita telah pelajari pada bab ini. Baik anak-anak, silakan diperhatikan baik-baik pelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Darsul Lughah Al-Arabiyyah lis-Shaffil 'Ashir. Pelajaran bahasa Arab untuk siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo. Kita masih membahas tentang at-tahiyat wa ta'aruf. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari qaidah dan juga kitabah atau menulis. Untuk kompetensi dasar seperti yang sudah tertulis, silakan kalian baca. Dan perhatikan juga setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian mampu menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif yang berkaitan dengan tema al-bayanat syakhsiyah, menjelaskan struktur teks deskriptif, menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi taqsimul kalimah, dan al-arqam wahid hatta mi'ah, mengklasifikasi jenis kata, isim, fiil, harf, melengkapi kalimat dengan kata benda atau isim, kata kerja atau fiil, atau huruf yang tersedia. Mengemukakan al-arqam wahid hatta mi'ah, menyusun kata menjadi kalimat, membuat kalimat dengan pertanyaan yang tersedia, membuat kalimat tentang mengenalkan diri dengan menggunakan kata yang tersedia, dan membuat teks deskriptif tentang al-bayanat asy-syakhsiyah. Baik anak-anak, lahid hadan nas, silakan perhatikan teks yang berikut. Teks ini sudah pernah kita bahas saat di pembelajaran maharah qiraah pada pertemuan yang sebelumnya. Silakan kalian amati lagi teks ini. Ya, silakan dibaca dan dipahami. Masih lanjutan dari teks yang tadi. Baik anak-anak, setelah kalian amati teks yang sudah ditampilkan, marilah sekarang kita bahas tentang an-nasul wasfi. Ya, definisi dari an-nasul wasfi atau kita sebutnya dengan bahasa Indonesianya tes deskriptif, adalah teks yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya. Bagaimana seseorang atau benda itu terlihat, terasa, ataupun terdengar. Struktur teks deskriptif terdiri dari deskripsi umum atau al-wasful am dan deskripsi khusus al-wasful khos. Fungsi sosial tes deskriptif pada bab ini atau bab 1 ini di kelas 10 ini
adalah memberikan informasi yang rinci mengenai orang. Karena yang kita bahas di sini adalah tentang perkenalan, biodata diri, ya. Jenis tes deskripsi ini termasuk deskripsi objektif. Baik, ini adalah bagannya, ya, An-Nasul Wasfi terbagi menjadi dua, Al-Wasful Am, deskripsi umum, dan Al-Wasful Khos, deskripsi khusus. Pada deskripsi umum, di sini mencakup at-ta'rif atau definisi, at-takhsis, identifikasi, dan at-tasnif, klasifikasi. Sedangkan pada al-wasful khos atau deskripsi khusus terbagi, ya, meliputi al-wasful khos minat tasnif, deskripsi khusus dari klasifikasi. Nah, baik, dari sini penerapannya pada teks yang kita amati tadi, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ada nomor 1 dan nomor 2, silakan kalian perhatikan yang nomor 1 ini pada tabel yang berwarna hitam, dan yang nomor 2 tabelnya berwarna ungu. Ya, kita baca sedikit teksnya mulai dari Muhammad tilmidun jadid yata'allamu dan sebagainya sampai dengan Sumatrah al-Gharbiyah. Itu yang disebut dengan al-wasful am, deskripsi umum. Sedangkan ya, yang nomor 2, huwa yaqulu ismi Muhammad, unwani syari, dan seterusnya sampai pada wa takharrajtu fil madrasah al-mutawassithah al-islamiyah al-hukumiyah ats-tsaniyah Badang. Ini yang disebut dengan al-wasful khos, deskripsi khusus. Nah, dari sini bisa kalian pahami ya anak-anak ya. Baik, setelah kita membahas tentang teks deskriptif, nastamir ilal qaidah, kita lanjutkan pada kaidah ya, berhubungan dengan teks yang barusan kita pelajari. Baik, di sini kita akan membahas taqsimul kalimah, pembagian kata. Ya, al-kalimah kalau bahasa Arab arti Indonesianya adalah kata. Jadi pembagian kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Al-ismu, al-fi'lu, al-harf. Ya, ini yang kita kenal dengan namanya isim. Isim itu apa? Isim adalah kata benda. Jadi ada wujudnya. Ya. Kemudian apa sih yang disebut dengan fi'il? Fi'il itu adalah kata kerja. Ya, yang kalian kenal itu ada namanya fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Ada juga al-harf. Harf itu cirinya itu pendek-pendek ya. Baik, nah setelah tayangan ini nanti akan kita tampilkan seperti apa sih bedanya dari ketiga macam kata ini. Misal, contoh, di sini ada kalimat Muhammad yadhhabu ilal madrasah sobahan wa yarji'u ilal bait masaan. Ya, dalam satu kalimat ini ada 3 jenis kata. Ya, apa sajakah? Baik, kita perhatikan. Ya, yang saya lingkari merah pada kata Muhammad. Muhammad itu nama orang. Ya, nama orang berarti dia termasuk pada isim. Kemudian ada kata al-madrasah. Apa artinya al-madrasah? Sekolah. Sekolah itu juga termasuk isim. Sobahan, pagi. Nah, sobahan, pagi. Pagi itu juga termasuk isim. Kemudian kata berikutnya yang saya lingkari lagi adalah pada kata al-baiti. Al-baiti dia juga termasuk isim. Begitu juga kata masaan. Masaan termasuk isim ya. Isim biasanya kita menerjemahkannya dengan kata benda. Coba kita lihat kata-kata yang sudah saya lingkari ini ya. Muhammad udah jelas nama orang ya, dia pasti kata benda. Ya, itu termasuk ciri dari isim. Kemudian ciri isim yang lain ada al-madrasati, ada al di awal kata. Kemudian juga pada kata sobahan ada tanwin. Nah, al-tanwin itu termasuk ciri dari isim. Begitu juga pada kata al-baiti dan masaan. Ya, baik, perhatikan kata berikutnya yang saya beri kotak hijau. Kata yadhabu artinya pergi. Pergi. Ya.
Dia termasuk fi'il, kata kerja. Dan juga pada kata yarji'u, termasuk fi'il juga, kata kerja, artinya pulang. Kemudian yang tersisa ini termasuk apa ya? Pendek-pendek ada ila, ada wa. Ya. Oke. Saya beri tanda dengan jajaran genjang warna biru. Nah, ila. Ini yang disebut dengan harf. Ya. Kemudian pada wa, artinya dan. Ini juga harf. Dan juga pada ila, artinya ke. Ini harf. Jadi sebenarnya untuk mengetahui mana sih yang termasuk al-harf itu, cirinya pendek. Gitu aja. Ya, biar lebih memahamkan. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Ya, contoh penggunaan isim dalam kalimat. Perhatikan ada 5 contoh kalimat. Nah, di situ ada yang berwarna merah. Ya, silakan kalian baca sendiri contoh-contoh yang ada di situ. Nah, silakan diamati anak-anak ya. Ya, yang pasti contoh kalimat itu sudah ada pada teks yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Ya, yang berwarna merah ini semuanya disebut dengan isim. Baik, untuk contoh berikutnya, fi'il. Perhatikan ada 7 contoh di sini. Fokus pada kata yang berwarna merah. Ada qad najaha, wasaufa yuwasilu, takharrajta, takharrajat, samahti, imsahi, ya, tal'abanna, lam afham, isyrahu, ya, dan contoh-contoh yang lain. Ya, silakan lebih lengkapnya kalian baca sendiri. Kita lanjut pada contoh berikutnya, yaitu tentang harf. Ya, bagaimana menggunakan huruf dalam kalimat? Ya, ada yang berwarna merah. Itu semuanya pendek-pendek ya tulisannya ya. Ada hal, lam, mim, an, ila, dan seterusnya. Ya. Baik, kita pelajari kaidahnya. Al-kalimah lafdun yadullu ala ma'nan mufrad wa hiya tanqasimu ila thalathati aqsam, ism wa fi'l wa harf. Kalimah atau kata adalah lafaz yang menunjukkan arti mufrad atau tunggal dan terbagi menjadi 3 macam. Isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan huruf. Kemudian, apa yang disebut dengan isim? Kalau kita mengatakannya kata benda ya. Dalam bahasa Arabnya seperti ini pengertian isim. Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtarin bi zaman. Mislu Muhammad, syari', ulum, hiwayah, sadiq. Wa min alamatihi an yaqbalal jar awit tanwin awin nida aw al awil isnad. Ya, untuk terjemahnya bahasa Indonesianya bisa kalian baca sendiri. Kemudian apa yang disebut dengan fi'il? Ya, fi'il pengertiannya dalam bahasa Arab ma dalla ala ma'nan fi nafsi muqtarin bi zaman. Mislu sakana, yaskunu, uskun. Wa min alamatihi an yaqbala qad aw sin aw saufa aw ta al-fa'il aw ta ta'nis sakinah aw ya al-fa'ilah aw nun taukid. Ya, kalimat fi'il atau kata kerja silakan dibaca sendiri pengertiannya. Kemudian yang ketiga adalah harf. Kita sebutnya biasanya huruf. Madalla ala ma'nan fi ghairih. Mislu hal, wa min, wa lam, wa lan, wa inna, wa laysa lahu alamah yatamayyazu biha kamalil ismi wal fi'il. Ya, contoh-contohnya seperti itu dan dia tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya seperti yang dimiliki oleh kalimah isim dan kalimah fi'il. At-tadribat, latihan. Ayin aqsamal kalimat fil ibaratil atiyah. Tentukan macam-macam kata atau jenis-jenis kata pada
kalimat-kalimat yang berikut ini. Ya, di situ sudah saya buatkan tabel, ada al-asma, asma itu jamak dari kata isim, al-af'al, fi'il, kata kerja ya, al-huruf, huruf. Ya. Kalimat yang ada di sini, Muhammad tilmid yata'allamu fis soffil ashir. Silahkan masing-masing kata ini kalian pisah-pisah kemudian masukkan pada tabel, ya, sesuaikan dengan nama yang ada di atasnya, ya, sesuaikan dengan tulisan yang ada di atasnya. Muhammad masuk manakah? Nah, jika Muhammad adalah isim berarti masuk pada al-asma dan seterusnya. Begitu juga untuk nomor 2, 3, kemudian juga 4 dan 5. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, latihan berikutnya. Imla'il faragh fil ibarat al-atiyah bil asma'il munasibah. Lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang sesuai. Ya, dengan kata benda yang sesuai. Pilihannya sudah ada dalam kotak. Di situ ada 6, sedangkan soalnya ada 5. Ya, silakan kalian baca sendiri, kemudian silakan diisi sesuai dengan perintah tadi ya, diisi dengan kata yang cocok. Latihan yang berikutnya, imla'il faragh fil ibaratil atiyah bil af'alil munasibah. Kalau latihan yang ini kalian isinya dengan kata kerja yang sesuai, kata kerja atau fi'il. Di sini sudah ada 6 kata kerja sebagai pilihan jawaban dan soalnya ada 5. Silakan kalian baca, kemudian diberikan jawaban yang sesuai. Dan yang selanjutnya perintahnya imla'il faragh fil ibaratil atiyah bil hurufil munasibah. Diisinya dengan huruf yang sesuai. Sudah ada pilihan hurufnya ada di kotak ini ya. Silakan dimasukkan pada untuk mengisi titik-titik ini. Ya, untuk masing-masing nomor. Silakan kalian baca sendiri. Baik, sekarang kita pelajari tentang al-arqam. Al-arqam. Kemarin ketika kalian saya perintahkan untuk menulis tentang biodata diri, itu ada ketika menuliskan alamat ataupun juga tanggal lahir itu pasti menggunakan al-arqam atau nomor, angka. Perhatikan ya. Ya. Di sini tertulis sebelum angka 1 ada, kalau di Arab itu seperti titik ya, padahal ini sebenarnya adalah angka 0 kalau dalam bahasa Indonesia. 0 itu dalam bahasa Arabnya adalah sifar. Kalau 1, wahid. 2, isnan. 3, salasah. 4, arba'ah. 5, khomsah. 6, sittah. Dan seterusnya. Mohon maaf ini tidak saya cantumkan semuanya, tidak lengkap 1 sampai 100, tapi hanya beberapa contoh saja ya. Misalnya di sini ada 20, bahasa Arabnya ishrun, kemudian 21 wahid wa ishrun. Langsung pada 25 khomsah wa ishrun. Kemudian 36 sittah wa salasun. 40 arbaun, 50 khomsun, 60 situn, dan seterusnya bisa kalian baca sendiri sampai dengan 100 mi'ah. Kemudian latihannya, undur walkur al-arqam al-atiyah. Lihatlah dan sebutkan angka-angka yang berikut ini. Di sini sudah tercantum ada angka, tulisannya Arab ya anak-anak ya. Ya silakan kalian tuliskan berupa kata. Jadi kalau di sini ada angka 1 kalian tulis wahidun. Sampai dengan 100 kalian tulis mi'ah. Ya, ditulis berupa kata. Silakan dituliskan di buku tulis kalian. Jangan lupa disertakan nomornya biar nanti tahu benar atau tidaknya. 1 sama dengan apa ya, 2 sama dengan apa dan seterusnya. Baik. Kemudian kita lanjut pada al-kitabah. Nah, di situ ada perintah rattibil kalimat litusbiha jumalan mufidah ibtidaan minal kalimah al-mulawwanah. Susunlah kata-kata berikut sehingga menjadi
Kalimat yang sempurna dimulai dari kata yang berwarna. Yang dimaksud yang berwarna di sini ada kata yang berwarna merah. Ya, ini silakan didahulukan. Baik, kita lanjutkan. Ya, ada perintah arif binafsik anta biimla ilistimaroh al-atiyah. Perkenalkan diri kalian dengan mengisi formulir yang berikut ini. Ya, ini ada kalian disuruh menulis biodata. Al-ismu bil kamil, nama lengkap. Al-jins, jenis kelamin. Makan wa tarikhul milad, tempat tanggal lahir. Al-unwan, alamat rumah yang dimaksud. Kemudian unwanul madrasah, alamat sekolah. Kalau alamat sekolah kita itu, ya alamat madrasah kita, Man Sidoarjo, Syari Stadion, Rokom Isnain Sidoarjo. Ya, seperti itu. Kemudian juga karena kita tadi belajar tentang teks deskriptif ya. Jadi ada penugasan uktub nasson wasfiyan anil bayanati syakhsiyah. Jadi silakan dituliskan teks deskriptif tentang biodata diri kalian masing-masing. Jadi berupa teks, tidak berupa formulir seperti yang ada di atas. Silakan dideskripsikan sendiri siapakah diri kalian. Misalnya ismi Fatimatuz Zahra, ana thalibah fis shaffil ashir, dan seterusnya sampai dengan menjelaskan biodata lengkap ya, dibuat berupa paragraf seperti itu. Silakan dituliskan pada buku tulis kalian. Dan jangan lupa disertai dengan foto diri kalian. Ditempelkan pada dekat dengan tulisan kalian tadi. Tayyib ayyuhatulab al-ahibba, kafaitu huna darsana hadal yaum. Saya akhiri dulu pelajaran kita untuk hari ini. Syukran ala husni ihtimamikum, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Dan jangan lupa untuk tugas yang sudah saya berikan tadi, silakan dikerjakan di buku tulisnya. Kemudian nanti silakan tugas tersebut dikirimkan, difoto, kemudian upload di e-learning pada tugas KI3 ya. Tempat uploadnya sudah saya sediakan pada akun kalian masing-masing sesuai kelas. Baik, terima kasih banyak. Wal afu minkum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.